Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Bapak Sri Budi Sukianto SPD dan yang saya sayangi para teman-teman sekalian dan juga para penonton yang sedang menonton video ini. Yang tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan. Nama saya Farah Zaidan Aira dari kelas 9C dan saya sedang menempuh pendidikan dari SMP Negeri 160 Jakarta. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nafas sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting bagi masa depan kita semua, terutama para remaja di zaman milenial ini, yaitu tentang sebuah motivasi belajar. Sebagai awalan, saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu motivasi belajar. Secara umum, motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar sehingga menimbulkan perubahan sehingga apa yang menjadi tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Intinya, motivasi belajar ini membantu kita untuk selalu berpegang teguh dan dapat fokus dalam belajar sehingga apa tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. Jadi, setiap remaja atau pelajar dan sebagainya mesti memiliki motivasi belajar ini. Ada sebuah kutipan bijak dari Bung Karno yang menginspirasi kita semua, yaitu, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut seluruh kawat gigi beserta gigi-giginya." Kata-kata ini mengingatkan kita akan pentingnya peran orang tua dalam mendukung motivasi belajar anak remaja. Namun, dalam era yang begitu cepat berubah ini, para remaja juga perlu memiliki motivasi internal yang kuat. Zaman milenial membawa berbagai tantangan dan distraksi baru, seperti media sosial dan perangkat elektronik yang selalu siap mengalihkan perhatian kita. Namun, jangan biarkan ini menghentikan hasrat kita untuk belajar dan berkembang. Bung Hatta pernah berkata, "Kita adalah apa yang kita baca, dengar, dan lihat." Jadi, mari kita mulai dengan memilih dengan bijak apa yang kita baca, dengar, dan lihat. Pertama-tama, mari kita fokus pada minat dan hasrat kita sendiri. Setiap dari kita memiliki bakat unik dan minat yang berbeda-beda. Apa yang membuat hati kita berdebar? Apa yang membuat kita merasa hidup? Temukan itu dan kalian akan menemukan motivasi untuk diri kalian sendiri. Saudara-saudari sekalian, motivasi belajar bukan hanya tentang meraih kesuksesan pribadi saja, tetapi juga tentang memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan negara kita yang tercinta. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Gus Dur, bukan siapa kita, tetapi apa yang kita berikan. Dengan ilmu dan pengetahuan yang kita peroleh melalui motivasi belajar ini, kita memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi membangun negara ini. Namun, motivasi bukanlah segalanya. Kita juga perlu disiplin diri, katakan pada diri sendiri, "Saya akan belajar setiap hari, bahkan ketika saya tidak merasa termotivasi." Bung Karno pernah berkata, kita harus memiliki tekad yang keras dan disiplin yang kuat untuk mencapai sebuah tujuan. Selain itu, kita juga perlu mencari sumber inspirasi seperti contoh Bung Karno. Sebagai seorang pemimpin besar, menginspirasi banyak orang dengan tekad yang tak kenal lelah. Dalam belajar, kita bisa mencari inspirasi dari tokoh-tokoh besar atau cerita-cerita sukses lainnya yang dapat memotivasi kita. Saya juga ingin menekankan pentingnya belajar bersama. Bung Hatta mengajarkan kita tentang kerjasama. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jangan ragu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan teman-teman kalian. Kita bisa belajar lebih banyak ketika kita belajar bersama. Di zaman milenial ini, kita juga memiliki akses tak terbatas pada informasi melalui internet. Namun, jangan biarkan informasi ini membuat kita kehilangan fokus akan tujuan kita yang sebenarnya. Saya ingin mengutip kembali kalimat Bung Karno sekali lagi. "Jika kau tidak membaca saat berumur 40 tahun, maka kau tidak akan memiliki pengetahuan tambahan, dan kau hanya akan memiliki selera, keinginan, dan pengalaman yang semakin menyusut." Jadi, mari kita terus membaca, belajar, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kata-kata bijak dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu, orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan ada jalan buntu baginya.
Kata-kata ini tidak hanya untuk umat muslim saja, namun untuk seluruh umat beragama lainnya. Dengan keimanan, ketekunan, kedisiplinan, dan motivasi belajar yang kuat, kita dapat melewati segala rintangan dan mencapai puncak keberhasilan. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudari sekalian atas perhatian dan waktunya. Mari bersama-sama berkomitmen untuk terus mengasah potensi dan semangat belajar kita. Karena dengan itu kita akan menjadi generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara ini, sehingga dapat menciptakan masa depan yang cerah untuk generasi milenial Indonesia. Semangat belajar semuanya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.